Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sulistia Melanda dari kelas E NPM B1A023308. Di sini saya akan menjelaskan hasil resumen saya dari buku Dr. Ridwan HR. Baiklah, dosen pengampu saya Bapak Dr. Edra Satmaidi SHMH dan Ibu Arini Aska Mutia SHMH. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 1 tentang negara hukum dan hukum administrasi negara. Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir pada berkembangnya dalam situasi kesejahteraan dalam berbagai pengaruhnya. Menurut Aristoteles, negara yang baik ialah negara yang diperintah konstitusi berkedaulatan hukum. Menurutnya ada 3 unsur. Unsur pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Dan unsur kedua, pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyimpang konsepsi atau konstitusi. Yang ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik. Setelah itu, unsur-unsur negara restart sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Setelah itu, konsep restart bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law atau modern Roman law, sedangkan konsep rule of law bertumpu atas karakteristik civil law. Sistem hukum yang disebut common law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial. Perbedaan karakteristik yang demikian disebabkan karena latar negara hukum demokratis. Implementasi negara hukum itu harus ditopang pada sistem demokrasi. Hukum antara negara atau demokrasi dapat dipisahkan. Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis. Adanya prinsip-prinsip negara hukum, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pemerintah yang terkait pada hukum, monopoli paksa pemerintah, pengawasan oleh hakim yang merdeka. Setelah itu, prinsip-prinsip demokrasi. 1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan-badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Setelah itu, pertanggungjawaban politik organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga-lembaga perwakilan. Setelah itu, pemancara kewenangan, konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintah adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan publik itu dapat diperlancarkan pada organ-organ yang berbeda. Setelah itu, pengawasan dan kontrol. Penyelenggaraan pemerintah harus dapat dikontrol. Kejujuran, keterbukaan pemerintah untuk umum. Setelah itu, rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Setelah itu, prinsip restart. Yang pertama, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Pemerintahan hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya. Setelah itu, hak asasi manusia. Terdapat hak asasi manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah. Sebagian kekuasaan kesewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada suatu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda. Saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan. Setelah itu, pengawasan lembaga kehakiman. Pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka. Setelah itu, prinsip demokrasi.
Prinsip demokrasi yaitu keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang yang diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Setelah itu, hasil dari pemilihan diarahkan untuk mengisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengisi pejabat-pejabat pemerintah. Setelah itu, keterbukaan pemerintah. Setelah itu, siapapun yang memiliki kepentingan yang dilanggar oleh tindakan penguasa harus diberi kesempatan untuk membela kepentingannya. Setelah itu, setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas dan harus seminimal mungkin menghindari ketidakbenaran dan kekeliruan. Setelah itu, adanya negara hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setelah itu, negara hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara hukum di Indonesia adalah negara hukum yang mengandung desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Setelah itu, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan kenegaraan dalam suatu negara hukum. Terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara dengan konsepsi negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan negara pemerintah berdasarkan aturan-aturan hukum tertentu. Setelah itu, pemerintah atau pemerintahan. Secara teoretik dan praktik terdapat perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan ungkapan lain, pemerintahan adalah besturiforing atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Setelah itu, kewenangan pemerintahan. Terdapat perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang dapat dicatat dengan cara yang berbeda. Hal ini berjalan seiring dengan perkembangan teori pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Setelah itu, kewenangan pemerintahan. Terdapat perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang dapat dicatat dengan cara yang berbeda. Hal ini berjalan seiring dengan perkembangan teori. Kita cukup dengan penunturan kembali cara pandang opini. Ia menggunakan perumpamaan mengenai negara dalam keadaan diam dan negara dalam keadaan bergerak. Hukum tata negara mengkaji negara dalam keadaan diam. Hukum tata negara dibentuk melalui peraturan hukum yang dimana organ-organ itu dibentuk dan diberi kewenangan. Hukum tata negara yang mengatur hubungan hukum antara aparat negara, mengatur prosedur pembentukan keputusan yang mengikat pemerintah dan membuat ketentuan mengenai hukum dengan subjek hukum lain. Itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan